Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai hal-hal apa saja yang harus sahabat perhatikan sebelum mengajarkan putra-putri atau siswa-siswi di sekolah untuk belajar menulis. Selama pengalaman saya mengajar, ada beberapa hal yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh anak agar ia mampu belajar menulis dengan baik dan benar. Di antaranya adalah yang pertama, anak harus mampu memegang pensil dengan baik dan benar. Di mana kemampuan memegang pensil yang baik dan benar ini digunakan untuk memegang pensil yang nantinya akan digunakan untuk menulis. Biasanya untuk anak-anak yang baru pertama kali memegang pensil, tentu hal ini akan sedikit sekali menyulitkan mereka dan membuat mereka tidak nyaman, karena mereka harus menggunakan 3 jarinya untuk memegang pensil. Ya, jadi nanti ini semua berhubungan dengan kemampuan menulis anak. Tulisannya akan rapi atau jelek. Hal ini disebabkan oleh karena pola pegang pensilnya. Dan juga mampu menulis dengan cukup banyak atau sedikit juga ditentukan dengan kemampuan pola pegang pensilnya. Jadi, kemampuan ini harus dikuasai terlebih dahulu. Saya sudah membahas satu video khusus tentang bagaimana cara mengajarkan anak untuk memegang pensil yang baik dan benar. Jadi sahabat bisa menonton di video yang telah saya buat. Dan di video lainnya saya juga sudah kemukakan ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu anak belajar memegang pola pegang pensil yang baik dan benar. Nah, pola pegang pensil yang baik dan benar adalah seperti ini, dengan menggunakan 3 jari atau biasa disebut trijaucak, dan kemudian ada di ujung pensilnya, bukan ada di pangkal pensil atau digenggam seperti ini. Ya, jadi harus seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh anak adalah anak harus memiliki kekuatan otot-otot jari yang baik. Nah, kalau anak tidak memiliki kekuatan otot-otot jari yang baik, tadi seperti saya kemukakan di awal bahwa nanti dia tidak akan mau menulis dengan cukup banyak atau tulisannya akan terlihat tidak rapi. Kemudian lagi yang sering terjadi adalah ketika anak tidak memiliki kekuatan jari yang baik, ketika ia memegang pensil dan mulai menekannya di meja atau di tatakan meja seperti ini, ia akan terlihat terlepas dari pensilnya. Atau jika megangnya terlalu kuat juga tidak baik sahabat, karena apabila anak memegang pensil terlalu kuat nanti akan berakibat kertasnya menjadi berlubang, ya, atau terlihat di balik kertasnya nanti akan terlihat ada tekanan yang berlebihan. Ya, jadi tekanan juga harus terlihat tidak boleh terlalu lemah atau juga tidak boleh terlalu kuat. Jadi harus pas. Yang ketiga, anak harus memiliki lingkap gerak sendi pada jari-jarinya yang baik seperti ini. Nah, biasanya yang saya latih sebelum anak belajar menulis adalah anak harus mampu membuat lingkaran-lingkaran terlebih dahulu seperti ini, berulang-ulang atau sebaliknya. Ya, jadi lingkaran berulang-ulang seperti ini. Kenapa? Karena jika sahabat lihat, ketika anak membuat huruf A misalnya, anak akan terlihat melakukan gerakan melengkung ke depan seperti ini. Atau ketika anak membuat huruf B misalnya, anak akan membentukkan gerakan lingkar ke belakang seperti ini ketika membentuk perutnya. Jadi anak harus dilancarkan untuk membuat garis-garis seperti ini. Oke. Jadi makanya ini pentingnya proses belajar tracing pada tahap awal, di mana anak diminta untuk menebalkan titik-titik baik
titik-titik yang masih berupa pola maupun yang sudah berupa huruf seperti ini, sehingga anak terbiasa untuk meluaskan jari-jarinya, baik melengkung ke depan maupun melengkung ke belakang. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Kemudian yang harus dimiliki juga oleh anak adalah anak harus memiliki stabilisasi yang baik, di mana ketika menulis telapak tangan harus menempel pada meja atau kertas seperti ini. Tidak boleh ketika menulis mengangkat ke atas seperti ini, karena hal ini akan membuat anak mudah letih dan akan membuat tulisan anak besar-besar. Kenapa? Karena ia bebas bergerak. Ya, tidak ada stabilisasi. Beda halnya jika anak menempel, terlihat gerakannya akan lebih terbatas. Jadi makanya pada kegiatan anak-anak yang tulisannya besar, coba sahabat amati apakah pergelangan tangan anak menempel atau tidak di kertas atau di buku. Jika tidak, tentunya pasti tulisan anak akan besar-besar. Dan anak juga akan mudah cepat capek, karena dengan seperti ini ia cukup mengistirahatkan lengannya sehingga tidak membuat terlalu capek. Berikutnya adalah anak harus memiliki koordinasi mata dan tangan yang baik, di mana ketika anak diminta untuk menulis seperti ini di dalam garis kertas bergaris seperti ini, anak harus memiliki kemampuan memiliki koordinasi mata dan tangan yang baik, di mana mata melihat ada dua garis atas dan bawah dan ia mengarahkan pensil untuk membuat huruf di antara garis-garis tersebut. Jadi, untuk anak-anak yang memiliki tulisan besar-besar atau tulisannya sampai turun naik seperti ini, nah ini mungkin dicurigai adanya ketidakmampuan koordinasi mata dan tangan yang baik. Sehingga apabila hal ini terjadi, sahabat harus melatih terlebih dahulu koordinasi mata dan tangan anak. Barulah ia akan memiliki tulisan yang lebih rapih dan berada di dalam dua baris, sehingga tulisan tangan akan menjadi lebih baik. Baiklah sahabat, demikianlah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengajarkan anak menulis. Saya coba ulangi dari awal. Pertama, anak harus mampu memegang pensil yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, anak harus memiliki kekuatan otot-otot jari yang baik untuk memegang pensil itu sendiri. Dan untuk menekan juga tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh terlalu lemah. Harus pas sehingga tekanan akan terasa cukup pada kertas. Kemudian anak juga harus memiliki lingkup gerak sendi di jari-jarinya, terutama di jari ibu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, biasanya untuk melatih lingkup gerak sendi pada jari-jari sebelum menulis, saya melakukan kegiatan seperti ini sahabat. Ya. Jadi ini cukup bisa memberikan intro terlebih dahulu kepada jari agar terlihat lebih lemas. Kemudian baru gerakan yang melingkar ke depan, membuat lingkaran ke depan terus menerus atau lingkaran ke belakang. Arahnya goresannya terus ya. Jadi sahabat lihat ya, ini yang ke belakang, saya gerakan lambat ya. Ini yang gerakan ke depan ya. Jadi nanti tujuannya ketika menulis huruf terlihat lebih luas lagi. Kemudian mereka juga harus memiliki stabilisasi yang baik, di mana harus menempel pergelangan tangannya di kertas atau di meja sehingga tulisannya lebih stabil. Kemudian lagi memiliki koordinasi mata dan tangan yang baik sehingga mampu menulis di dalam dua garis ini sehingga tulisan tidak akan turun naik. Baiklah sahabat, demikian hal-hal yang harus dikuasai oleh anak sebelum belajar menulis.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.